Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Nanda semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah pada hari ini kita kembali dalam pertemuan pembelajaran informatika atau TIK, di mana pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang jaringan nirkabel atau bisa juga disebut wireless. Pada pertemuan ini kita akan belajar apa itu jaringan nirkabel atau wireless dan apa saja jenis jaringan nirkabel. Ya, sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pertama kita lihat dulu pengertian wireless. Apa itu wireless? Coba Anda perhatikan gambar ini. Terdapat perangkat-perangkat yang tergolong kepada perangkat wireless. Ada WiFi, ada mouse wireless, ada printer wireless, ada Bluetooth, dan ada speaker Bluetooth. Perangkat-perangkat ini terkoneksi tidak menggunakan kabel. Jika Anda perhatikan gambar mouse-nya, itu tidak ada kabel, namun ada suatu transmitter kecil yang akan dipasangkan kepada port USB pada komputer nanti. Dan pada speaker Bluetooth juga tidak terdapat kabel karena koneksinya menggunakan Bluetooth. Begitu juga dengan printer wireless. Jadi sebenarnya apa itu wireless? Jika kita lihat pengertiannya, wireless adalah komunikasi antar sistem komputer tanpa menggunakan kabel sama sekali. Jadi intinya wireless adalah komunikasi antar perangkat komputer dengan perangkat lainnya tanpa menggunakan kabel. Jaringan nirkabel atau wireless biasanya menghubungkan satu sistem komputer dengan sistem yang lain menggunakan beberapa macam media transmisi. Jika jaringan kabel, itu kabel disebut dengan media transmisi. Sedangkan pada jaringan nirkabel menggunakan media transmisi seperti gelombang radio, gelombang mikro, maupun cahaya inframerah. Jadi, jaringan nirkabel ini memiliki dua jenis. Yang pertama yaitu WPAN atau Wireless Personal Area Network. Yang kedua yaitu WLAN, Wireless Local Area Network. Kita akan bahas satu persatu apa itu WPAN dan apa itu WLAN. Baiklah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu WPAN atau Wireless Personal Area Network. WPAN adalah jaringan wireless dengan ruang lingkup jangkauan yang relatif pendek atau kecil. Dua contoh jaringan WPAN yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari yaitu infrared dan Bluetooth. Yang pertama infrared. Infrared adalah jaringan wireless yang menggunakan cahaya inframerah sebagai media transmisinya. Jika dahulu, saat kita mentransfer sebuah foto atau file dari suatu ponsel ke ponsel lain, itu menggunakan infrared. Dan kedua ponsel tersebut harus saling didekatkan. Jika Anda lihat pada gambar, terdapat dua buah transmitter dan receiver. Kelemahan pada infrared ini yaitu kedua perangkat harus saling berhadap-hadapan agar cahaya bisa tertangkap oleh receiver dan transmitter bisa memancarkan cahaya inframerah. Karena itu, sekarang teknologi infrared tidak banyak lagi digunakan. Kebanyakan teknologi infrared hanya digunakan pada remote TV, remote AC, dan sebagainya. Namun sekarang juga ada TV yang sudah menggunakan remote Bluetooth. Yang kedua yaitu Bluetooth. Bluetooth penggunaannya semakin luas pada saat ini karena penggunaannya yang relatif mudah dan efisien. Saat kita mentransfer data kepada ponsel-ponsel saat ini, rata-rata itu sudah menggunakan Bluetooth. Headset, speaker pun juga sudah banyak menggunakan Bluetooth.
Bluetooth ini dia menggunakan gelombang radio dengan frekuensi 2,4 GHz. Selanjutnya adalah WLAN atau Wireless Local Area Network. WLAN lebih sering kita kenal dengan nama Wi-Fi atau Wireless Fidelity. Ananda semuanya pasti sering mendengar kata-kata Wi-Fi, nama Wi-Fi. WLAN adalah jaringan wireless dengan cakupan area yang lebih luas atau lebih besar. Jadi, untuk WLAN ini ada standar internasional yang ditetapkan oleh Badan ISO yang berperan pada proses kerja Wi-Fi yang dinamakan oscillator. Ingatkah Ananda, minggu lalu atau 2 minggu yang lalu, Bapak sudah pernah meminta Ananda untuk mencari tahu terlebih dahulu apa itu oscillator. Pada oscillator ini terdapat 7 lapisan yang akan berperan nantinya. Yang pertama yaitu physical layer atau lapisan fisik. Yang kedua, data link layer atau lapisan keterkaitan data. Yang ketiga, network layer atau lapisan jaringan. Yang keempat, transport layer atau lapisan transport. Yang kelima, session layer atau lapisan sesi. Yang keenam, presentation layer atau lapisan presentasi. Dan yang ketujuh, application layer atau lapisan aplikasi. Kita akan membahas bagaimana oscillator ini bekerja. Jadi, bagaimanakah kerja oscillator? Cara kerja oscillator bisa dibilang sangatlah panjang dan cukup rumit. Jadi, kita ambil contoh saja. Ketika Ananda hendak mengirim sebuah email ke komputer lain atau kepada teman, kepada guru atau apapun itu. Jadi inilah tahapannya. Yang pertama, application layer akan mengirim data ke komputer lain. Lalu, presentation layer akan melakukan konversi email tersebut menjadi format jaringan karena email tersebut akan kita kirim. Yang ketiga, session layer membentuk sesi perjalanan data sampai proses pengiriman selesai dilaksanakan. Yang keempat, transport layer mengirim, memecah data, dan dikumpulkan lagi di transport layer penerima. Jadi email yang akan kita kirim itu nanti akan dipecah-pecah dulu, lalu dikirim kepada penerima, dan di komputer penerima, pecahan-pecahan dari email tersebut akan digabung lagi. Pecahan-pecahan itu akan dibuat dalam bentuk bit-bit data nanti namanya. Yang kelima, network layer akan membuatkan sebuah alamat dan menuntun data sampai ke tujuan. Yang selanjutnya, data link layer kemudian membentuk data menjadi frame dan juga alamat fisik. Lalu di physical layer, data akan dikirim lewat medium jaringan ke lapisan transport penerima. Setelahnya, alur berbalik dari physical layer ke application layer pada komputer penerima. Ya, jadi itu saja pelajaran kita tentang jaringan wireless pada hari ini. Mungkin dengan video singkat ini, materi yang Bapak sampaikan tidak cukup optimal karena kondisi kita saat ini ya. Mudah-mudahan di kesempatan lain kita bisa saling berdiskusi tentang jaringan wireless maupun tentang informatika secara umum. Ya, semoga sedikit ilmu yang Bapak sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Ananda dan menjadi berkah bagi kita semua. Terima kasih. Sekian saja pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.